Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Channel yang kali ini bakal ngebahas konten tentang sosiolog lagi. Kalau nggak salah sosiolog episode ke-9 ya. Karena di konten kali ini tuh spesial banget. Kejadian itu baru banget terjadi di Ambon ya. Yaitu kejadian yang betul-betul bikin miris teman-teman. Jadi sekerumunan orang, sekelompok orang, bukan sekelompok sih, banyak banget orang ngambil paksa mungkin jenazah dari pasien COVID-19. Oke. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke. Sedikit ini ya. Sedikit aku akan memulai video ini dengan kata sedikit kecewa dengan masyarakat Ambon ya. Karena yang kita tahu sekarang itu lagi di Ambon lagi diberlakukan PSBB, terus pemerintah juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi jumlah positif COVID itu sendiri di Maluku, khususnya kota Ambon yang menjadi zona merah di Maluku itu sendiri. Tapi masyarakatnya malah seperti ini. Jadi tadi katanya temen aku bilang tadi tuh ada kejadian pengambilan paksa. Jadi pengambilan paksa jenazah COVID-19 di lokasi Batu Merah Ambon. Dan itu tuh yang kita tahu lokasi Batu Merah Ambon merupakan jalan protokol ya, jalan menuju pusat kota, di mana jalannya itu medannya curam, terus itu menjadi jalan untuk menuju ke pusat kota Ambon. Yang menjadi menarik adalah yang sebelumnya aku kira kejadian-kejadian seperti ini akan cuma terjadi di Pulau Jawa sana, karena memang di sana itu banyak banget dan aku kira masyarakat Ambon cukup bisa menerima peraturan pemerintah. Ternyata di video itu tuh enggak banget. Di video itu menunjukkan bahwa ada rasa egois dari segelintir orang, mungkin dari pihak keluarga mayat tersebut. Tapi di sisi lain juga itu memang menurutku positif juga sih. Maksudnya tidak ada orang yang mau keluarganya meninggal tanpa mereka menghadiri pemakaman anggota keluarganya itu gitu loh. Tapi di sisi lain juga ingat bahwa Ambon, Maluku sekarang sedang terkena dampak COVID-19, dan yang dimakamkan dengan tidak dihadiri oleh anggota keluarga bukan cuma 1-2 orang, puluhan ribu orang yang dimakamkan tanpa dihadiri oleh anggota keluarga satupun gitu, kecuali dari tim medis dan tim gugus tugas mungkin. Nah, di video itu tuh ngejelasin bahwa ngebuka pikiran kita bahwa masyarakat kita belum sepenuhnya menerima dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan COVID-19 ini gitu. Dan juga kalau mau dibilang toh juga kebijakan pemerintah itu sendiri dimanapun itu terkesan itu saja. Jadi mereka udah punya langkah sendiri. Jadi yang pertama di semua daerah nih, bukan cuma di Ambon. Yang pertama itu pastinya melakukan social distancing. Social distancing dilakukan maksimal tuh 2 kali, dalam arti 2 minggu jadi 1 bulan. Habis itu diganti dengan physical distancing, dilakukan 2 kali juga, berarti 2 kali 2 minggu. Setelah physical distancing pasti mereka akan melakukan yang namanya PSBB. Nah, di tingkat PSBB ini yang sekarang lagi di kota Ambon akan dilakukan juga, menurut aku pribadi, kalau aku melihat dari sudut pandang sosiologis ya, akan dilakukan juga yang mana 2 kali PSBB, maksimal 2 kali, yaitu dalam kurun waktu 1 bulan. Karena PSBB pertama 2 minggu dan dilanjutkan dengan PSBB kedua 2 minggu, atau mungkin bisa lebih cepat tergantung dari pemerintah setempat gitu. Dan setelah PSBB pasti apapun dampak PSBB itu pasti bakal dilakukan yang namanya new normal. Nah, dari new normal itu kita nggak tahu tuh, di PSBB saja masyarakat sudah banyak melanggar, apalagi di new normal gitu. Dan oke, daripada lama-lama lagi, mending kalian tonton langsung videonya. Kacau. Petugas.
Nah itu tadi dia videonya teman-teman, begitu miris ya, sampai seanarkis itu gitu loh. Masalahnya itu juga selain mengganggu ketertiban umum juga mengganggu juga selain mengganggu ketertiban umum itu juga membahayakan gitu loh. Karena yang kita tahu sendiri, yang tadi aku bilang di awal, bahwa jalanan di Batu Merah merupakan jalan yang curam gitu loh. Dan begitu banyak orang ngangkut jenazah COVID diambil paksa dengan peti yang apa adanya sih, memang petinya itu kayaknya dari aluminium dan kayu biasa. Tapi yang menjadi menarik lagi adalah petinya itu ditinggal di pinggir jalan. Pertanyaannya, kalau gimana kalau misalnya mayat itu adalah betul-betul mayat pasien COVID? Berapa ratus orang yang tadi ada di situ, yang ikutan ngangkut, yang ikutan ngeluarin mayatnya dari peti, yang ikutan buang petinya di pinggir jalan, akan terkena dampak COVID. Coba berapa ratus orang yang ada di situ. Dan satu orang terkena COVID itu bisa aja menjangkiti semua orang di sekitarnya. Misal satu orang datang ke satu kerumunan, di mana kerumunan itu ada 5 orang gitu. Satu orang datang ke 5 orang, dia menyentuh sedikit, tiba-tiba 5 orang itu kena. Jadi satu orang berpotensi, kita katakanlah satu orang berpotensi menularkan kepada 5 orang. Tadi di situ ada berapa orang? Terus gimana dengan mobilitas sosial mereka yang tiap hari misalnya mereka ke pasar, ada juga yang ke kantor, ada juga yang mungkin profesinya tukang ojek atau tukang becak atau apapun itu, yang tentunya nggak bisa dilepaskan dari yang namanya sosialisasi ya. Karena yang namanya manusia kan hidup bersosial, itu otomatis sosialisasi juga pasti bakal ada gitu loh. Gimana, ya itu tadi pertanyaannya, gimana kalau misalnya orang-orang tadi itu ternyata yang mereka angkut itu adalah seorang mayat dari COVID-19 gitu. Itu sih risiko terburuknya, bakal menambah deretan panjang dari kasus-kasus positif COVID-19 di Kota Ambon gitu. Dan mungkin untuk COVID-19 sendiri kita nggak tahu COVID-19 ini akan sampai kapan. Cuman yang bisa kita lakukan sekarang adalah cukup dengan hidup sehat saja. Dan pesan aku buat warga masyarakat Kota Ambon bahwa jangan terlalu panik seperti video aku sebelumnya. Kita nggak usah terlalu panik, tapi kita juga tetap hidup sehat. Apa susahnya tetap hidup sehat dengan hand sanitizer, memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya yang dianjurkan oleh pemerintah gitu. Memang semua orang terkena dampaknya gitu. Memang COVID ini kerasa banget ya teman-teman dampaknya. Cuman itu bukan jadi alasan untuk kita bertindak anarkis seperti itu gitu loh. Terus juga kasihan juga tadi kalau aku nonton videonya dan kalian udah nonton videonya, para tenaga medis itu kasihan sampai diangkut pakai pickup, mereka kayak astronot naik pickup aja. Astronot naik pickup, ambulansnya ditinggal, mereka naik pickup gitu kan, saking takutnya sama amukan warga gitu. Dan sekali lagi perlu disadari bahwa yang melakukan protokol seperti itu bukan cuma di Ambon. Bapak-bapak, basudara semua, saudara-saudaraku di Ambon, teman-temanku di Ambon, yang melakukan protokol seperti itu bukan cuma di Ambon gitu. Hampir di semua daerah, bukan hampir sih, semua seluruh dunia melakukan protokol seperti itu gitu. Dan juga mungkin karena memang mereka termakan isu-isu lain yang mengatakan bahwa kebanyakan rumah sakit ini dari info yang aku terima dari masyarakat ya, kebanyakan rumah sakit itu melakukan rekayasa COVID-19 gitu. Aku nggak tahu itu benar atau tidak, tapi faktanya di Ambon sendiri adalah kota yang sangat gampang sekali untuk termakan oleh berita-berita hoax seperti itu. Cuman ya namanya masyarakat, kita nggak bisa membendung emosi mereka, apalagi sudah kayak tadi gitu loh, udah anarkis, udah ada yang maki-maki, teriak-teriak, itu udah nggak bisa dibendung. Nah, berita yang beredar di masyarakat adalah seperti ini: pasien COVID-19 itu memang diisolasi, tetapi ketika misal ada pasien-pasien baru yang bukan merupakan terkena COVID-19, mereka akan menggolongkannya dengan COVID-19. Dan ketika pasien itu meninggal, maka dimakamkan secara COVID-19. Ada betulnya juga, karena kan hasil swab testnya keluar setelah 2 minggu. Di Indonesia kan kita kan swab test itu atau rapid test, setauku kan dari berita dan informasi yang aku terima, untuk hasil swab dan rapid itu kan swab test sih, untuk hasil swab test itu kan lama ya teman-teman ya, butuh waktu sekitar paling lama itu seminggu ya.
Gimana kalau misalnya pasien itu mati hari ini, gimana kalau misalnya pasien itu meninggal hari ini, kemudian dan tidak diketahui, kemudian dilakukan pemakaman tanpa dihadiri seorang keluarga pun, lalu 1 minggu kemudian swab testnya keluar yang mengatakan bahwa si pasien tadi tidak terkena COVID-19. Gimana rasa kecewanya keluarga yang waktu mereka di rumah sakit, waktu pasien di rumah sakit tidak sempat dijenguk, terus kemudian waktu mereka meninggal atau dia meninggal tidak sempat ada satupun keluarga yang mendatanginya gitu. Jadi menurutku pribadi sih terjadi dilema yang besar ya antara masyarakat dan pemerintah, di mana pemerintah ingin melakukan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah dianjurkan, dan masyarakat mungkin masyarakat juga sudah muak ya, banyaknya berita hoax, banyaknya berita-berita miring tentang COVID-19. Ya mungkin masyarakat sudah muak, tapi apa boleh buat, ya itulah Indonesia. Yang harus kita rubah itu ya pola pikir kita sebagai masyarakat, budaya kita sebagai masyarakat. Entah kita mau mematuhi pemerintah, tapi kita lihat dulu pemerintahnya seperti apa, atau kita mau suka-suka kita. Jadi mungkin pesan buat teman-temanku dan saudara semua di Ambon gitu, tolong jangan ada lagi yang seperti cukup 1 kali ini saja, jangan ada lagi, karena itu tuh cukup membahayakan teman-teman, cukup mengancam nyawa kalian semua, cukup mengancam kesehatan kalian semua. Jadi aku mohon jangan lagi ada hal yang seperti itu. Ya, mungkin segitu dulu video dari aku kali ini. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe dan share ke teman-teman kalian, dan like video ini. Dan kalau kalian punya pemikiran-pemikiran yang bertolak belakang atau sama dengan pikiranku, kalian bisa komen di bawah apapun. Mari kita diskusikan, oke? Sampai jumpa kembali di konten sosiolog berikutnya.